kalimat itu nama. Kita bahas nama Allah ini. Ayo. Jangan, ini poin itu. Dari tadi itu PD kali menggunakan nama Allah, tapi itu nggak tahu siapa Allah itu. Dulu kita ada ayo kita bahas nama Allah ini siapa dari. Ayo kita bahas nama Allah. Ayatnya, Bang. Beginilah. Kita nggak berbicara ayat. Saya nggak mau berbicara ayat. Nama Allah ini ayo kita bahas. Terlalu pede kali umat Kristen yang menggunakan nama Allah ini. Terlalu pede tapi nggak tahu siapa Allah itu. Aku baca, pokoknya aku baca. Beginilah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah Yesus. Nyambung nggak? Aduh. Tunjukkan di mana Allah telah menjadi Yesus. Murtad aku sekarang. Nama Yesus itu kan, nama Yesus itu kan tunjukkan di mana namanya Allah telah menjadi Yesus. Tunjukkan. Begitu ada itu tunjukkan. Murtad aku sekarang. Tunjukkan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, oke, dan akulah yang terkemudian, oke. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini firman Allah datang kepada Yesaya. Di mana Allah telah menjadi Yesus. Supaya ini disampaikan kepada bangsa Israel. Itu pertanyaan aku itu. Di mana Allah telah menjadi Yesus? Itu pertanyaan aku. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Adakah nama Yesus? Firman telah menjadi manusia. Adakah nama Yesus? Mana nama Yesusnya? Jangan terlalu pede kali gitu loh. Menggunakan nama Allah ini. Bang, di situ kan before Christ, Bang. Sebelum Yesus lahir, jadi belum diberikan nama itu dan belum diketahui. Mana datanya Allah telah menjadi Yesus? Datanya itu saya minta loh. Ada di mana itu ayatnya ya? Ada ya? Mana? Tunjukkan. Terlalu pede kali umat Kristen nih. Nggak tahu nama Allah itu dari mana. Kadang-kadang. Mana tunjukkan. Allah berfirman, Allah nggak aja. Musa mengatakan Allah. Iya, suruh berarti menyembah Allah, Tuhan satu-satunya. Allah itu Allah yang esa. Dialah Tuhan satu-satunya, dia yang disembah. Kenapa pede kali dari Allah ke Yesus? Nyambung nggak? Sebelum adanya penyalipan, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Bible. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen. Nah, sebelum itu siapa nama Tuhan Kristen? Siapa? Namanya. Ya. Lain bangsa lain menggunakan ya, Bang. Lah, Tuhan itu untuk seluruh alam lah, seluruhnya. Kenapa kok ke bangsa aja? Iya, Bang, tapi di mana adilnya kalau Tuhan punya seluruh ke bangsa aja? Lain menyebutkannya gitu loh. Jangan. Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa. Nggak adil Tuhan itu kalau untuk bangsa aja. Seluruhnya lah. Bang Blen, saya mau tambah sedikit saja. Ya. Tanpa ada Bible tidak ada. Tanpa ada penyalipan. Tanpa ada penyaliban tidak ada Bible. Tanpa ada Bible tidak ada penyalipan. Yesus. Tanpa ada Yesus tidak ada Kristen. Ada Tuhan nyauten. Tanpa ada Kristen tidak ada Tuhan nyauten. Tidak ada oten. Tanpa ada Kristen, tanpa ada Yesus, tidak ada Kristen. Betul loh. Saya tambah lagi dikit. Saya 1 menit. 1 menit boleh? 1 menit boleh? 1 menit. Lanjut. Katet. Ya, soalnya Abu juga belum ngomong dari tadi. Lanjut. Ya, Katet. Ya. Katet. Yakin. Iya, Bang. Yakin. Katet. Yakin Yesus itu Allah. Ya. Yakin, Bang. Saya yakin, Bang. Nggak tahu kalian, Bang. Yakin ya, Yesus itu Allah ya. Kita buka Yakobus 1 nomor 13. Baik, kita uji ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, menurut Katet, Yesus itu dicobai enggak? Pernah dicobai bisa, tapi dia tidak berdosa setelah dia berpuasa 40 hari. Enggak. Saya tanya, dia dicobai enggak? Pernah, kan aku dijawab. Berarti dia bukan Allah. Karena di sini dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya? Iya, maka dia tidak dapat, pencobaan itu tidak berhasil oleh iblis itu. Berarti dicobai ini bermakna tidak dicobai atau dicobai tapi gagal, begitu? Iya, dicobai tapi gagal gitu loh. Saya padahal sengaja tadi. Sebentar dulu, saya sengaja nggak baca Yakobus 1 nomor 13 sampai selesai.
Karena kalau saya tahu pasti pandangan atau pendapat Kak Tet itu dia dicobai tapi tidak berhasil. Itu yang dimaksud. Tapi coba dibaca di bawahnya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pertanyaan saya, Tuhan mencobai manusia? Tuhan mencobai manusia. Jawabannya tidak. Pasti jawabannya tidak pernah. Nah, berarti kalimat yang sama pun Allah itu tidak pernah dicobai. Bukan dicobai tapi nggak berhasil. Bagaimana Anda membuat dua standar dalam satu paragraf? Ini tadi Yakobus berapa, Teks Bang? yang sama. Bang, Yakobus Yakobus berapa? 1 nomor 13. 1:13. Ini udah semua ini. Iyalah, Yakobus 1 nomor 13 aja. Apa Di situ dulu dikatakan, orang Di situ dicobai? dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, pemahamannya tadi Yesus Allah. Ya. Saya berkata Yesus dicobai. Tapi kata Tapi Kak Tet, tidak iya, berbuat kata, dosa. sebentar, kata Kak Tet, ini bukan masalah berdosa tidak berdosa, masalahnya dicobai atau tidak dicobai itu. Sesuai yang tertulis nih, dijelaskan dengan jelas, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Itu Ya. kalimatnya. Oke, Kak Tet menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah. Benar? Oke, Yesus dicobai. Kata Kak Tet, dia dicobai tapi tidak berhasil. Berarti konteksnya berbeda. Enggak, Bang. Jadi Berbeda. Sekarang begini. Saya punya sebentar, aku nggak mau. Aku jelasin dulu. sabar, Allah Kak Tet. tidak. Sabar Kak Tet. Di bawahnya masih ada kalimatnya. Di bawahnya masih ada kalimat. Di Yakobus 1:13 masih ada. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya pakai standar yang sama. Allah mencobai manusia tapi tidak berhasil. Gimana? Enggak Boleh pernah. aja. Enggak pernah. Hah? Kamu tidak pernah mencobai siapapun, itu Ya, betul. sama seperti Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Iya, Bang. Sama, kan? Jadi Sama, kan kan? Abang pun tadi udah menjawabnya, Bang. Udah pinternya Abang tadi mengatakan dicobai tapi jatuh dalam dosa. Dicobai tapi tidak melakukan dosa. Jadi Bukan. Begini, Kak Tet bilang Yesus itu Allah. Yesus dicobai tapi tidak berhasil. Itu berbeda maknanya. Artinya dia telah dicoba. Masalah gagal atau berhasil itu bukan pertanyaan saya. Dicoba itu tidak mungkin kepada Allah bagi yang jahat. Ini penegasan loh. iya, dan itu terjadi kayak gitu, Bang. Abang itu Bukan itu karena Kak Tet ini mau menyamakan Yesus sama dengan Allah. Akhirnya buat standar ganda. Yang satunya mengatakan Yesus dicobai tapi nggak berhasil. Di bawahnya dikatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ini standar ganda. Bang, interupsi ya, Bang. Jadi, maka tadi kembali lagi ke awal. Orang ingin menyampaikan sesuatu berbeda kata-kata, tetapi satu tujuan, Bang. Inilah contohnya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, betul. Betul itu, dan dia tidak jatuh dalam dosa. Allah tidak dapat dicobai, betul, ya udah, apa lagi? Tidak dapat dicobai dengan dicobai tapi gagal, itu beda nggak? Sama. Hah? Sama. Bang Blender. Bang Blender. Beda. Dia bilang beda. sama. Hah? Ini bahasa Indonesia dari Beda mana? lah. Itu saya ya. Begini abu begini Kak Tet, begini. Aku begini nih Kak Tet. Bentar, Kak Tet. Bentar. Aku belum mandi dengan aku tidak pernah mandi itu beda. Beda banget. Aku belum mandi Beda banget. ya, dengan aku pernah mandi tapi tidak mandi itu beda. Nah, sekarang Itu salah di sini satu kalimatnya analogi. apa? Lanjut. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Itu dicobai lalu gagal, tapi gagal atau tidak bisa dicobai. Itu sama, Bang. Allah Nah, sama lagi. Aduh, pening kali balaku. Coba baca, kita baca baik-baik ya. sama, Bang. Teman-teman yang di bawah lihat, ini kata-katanya seperti ini loh. Nah, oke. Nah ini, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Ya. dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Iya. gimana? Betul lah. Oke, kalau saya pakai standar kakak, berarti di sini di atas kalimat pertama ini Mm-mm. Yesus atau Allah dicobai tapi tidak berhasil, gitu?
Iya, bisa. Berarti di bawah pun sama. Berarti Allah pernah mencobai. Enggak gitu. Nah, ini ada sama-sama kata tidak mencobai, tidak dapat dicobai. Kok berbeda? Pengertiannya sama itu, Bang. Pengertiannya Tidak apa? dapat dicobai berarti enggak ini. Nggak berhasil. Cobai, Nggak berhasil. Enggak boleh. Oh, berarti dicobai namanya. Dicobai itu Iya. namanya. Dan dia sendiri pun tidak pernah mencobai. Orang lain Ya tidak pernah. ampun. Heeh. Ini kalimat jelas sekali loh. Penegasan ini sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Iya, betul. Dan ia sendiri tidak mencobai Iya. siapapun. Iya, udah. Nah, Selesai. kenapa di sini Allah dicobai tapi tidak berhasil, di sini sama sekali tidak mencobai? Gimana? Kok jadi dibedakan? Mana kalimat yang menjelaskan tentang perbedaan? Ada. Jadi Mana, di mana, di mana? Perbedaannya di situ kita ambil aja Yesus langsung ya. Yesus itu tidak tergoda oleh iblis. Kau begini, Katet bilang mengajak orang berbuat dosa gitu aja, Bang. enggak, Yesus itu Allah. Yesus itu Allah, benar kan? Oke, kita konsen ke kata Allah karena Yesus itu adalah Allah, benar? Itu ke kata Allah karena Yesus itu adalah Allah, benar? Ya. Enggak. Tidak dicobai. Yang kedua dicobai tapi tidak berhasil. Ayo. Nah, beda kan? Nah, beda. Alhamdulillah beda. Memang beda. Itu menandakan. Tapi lagi, ini udah jelas loh. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yesus dicobai oleh iblis. Dan iblis tidak berhasil. Ya, masalahnya Yesus bukan Allah. Karena dia dicobai. Apa? Hancur. Iya kan? Dia bukan Allah. Kalau dia Allah, dia tidak dicobai. Karena dia bukan Allah, dia dicobai. Ya, mau berhasil atau enggak ya. Iya, dia dicobai. Tapi Nah. kan sama. Jadi Sama gimana? Ya Allahu Akbar ya Karim. Ini bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia ini loh. Nah, gimana? Masih mengakui Yesus adalah Allah? iya, Bang. Wah, walaupun jelas ayat ini. Masya Allah, makanya ya. Kita buktikan satu lagi, Tok. Satu lagi kita buktikan. Sabar. Satu Saya lagi. tutup statement saya. Silakan. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82. Aw fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, wahai oten-oten, wahai penyembah-penyembah selain Allah, kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, tentu kalian akan mendapatkan kontradiksi pertentangan yang banyak di dalamnya. Hari ini yang banyak kontradiksi di kitab mana? Kristen. Artinya bukan dari sisi Allah. Dan sebagaimana Allah katakan, mereka menulis kitab-kitab itu lalu mengatakan ini dari sisi Allah. Ternyata Allah udah menampik itu. Kalau itu datang bukan dari sisi Allah, berarti akan ada banyak pertentangan di dalamnya. Clear? Kontradiksi banyak sekali. Silakan lanjut, Bang Lender. Itu satu lagi kita buktikan itu. Yesus itu selama ada di bumi ini, dia juga keilahiannya ada di situ. Apa? Selama Yesus ada di bumi, keilahiannya ikut bersama Yesus. Iya. Oke, ikut ya. Berarti Bapa itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah juga. Iya. Sama ya. Oke. Tuhan Maha Tahu. Sepakat? Iya. Wajib dia Maha Tahu ya. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Iya. Oke? Pegangan kuat kok, pegangan kuat. Ya. Kunci nih ya. Tuhan Maha Tahu. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Sepakat ya? Jangan goncang. Iya, sepakat. Iya. Oke, baik ya. Ketika di Matius 24:36,
Wahai Yesua Amasiah, Yesus, kalau kau memang Tuhan, jelaskan kepada kami dan kasih tahu kepada kami kapan kiamat itu terjadi. Apa kata Yesus? Tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ayo, mati. Udah clear tadi ya, kalau Tuhan Maha tahu. Ketika ditanya Yesus, Yesus tidak tahu. Clear? Dia bukan Tuhan? Sepakat? Sepakat ya? Ini hadir jawaban itu tadi. Itu kedagingannya. Semalam tadi kita udah tanya itu kan. So, kalau Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Udah itu iya kan? Ya, Udah. Selama ada bumi, keilahiannya juga ada ikut bersama Yesus. Udah. Apalagi? Nggak usah dibantah lagi toh. Udah. Aku duluan tanya itu. Selama dia ada di bumi, Yesus keilahiannya ikut bersama Yesus. Ketika orang-orang bertanya tentang kiamat, Yesus tidak tahu tentang kiamat. Clear? Sedangkan Tuhan Maha tahu. Sepakat deh, Tok? Tutup, selesai. Selesai udah? Selesai. Warung Coto Makassar dibuka lagi. Warung buka lagi. Itu daging. Aku minta hati, ampela sama paru. Gak mau daging aku. Bicara lagi nanti, Tok. Hajab, jangan bicara daging lagi. Udah clear deh, Tok ya? Ini kesimpulannya berdasarkan jawaban Tok sendiri. Aku nggak jawab kayak gitu, Bang. Aku nggak jawab kayak gitu, sorry. Abang nyimpulin aja. Ya memang ya, memang itu kesimpulan. Jadi apa lagi mau dibahas? Aku nyimpulin kayak gitu ya. Apa lagi ya? Tuhan tidak Maha tahu, udah apa lagi? Keilahiannya ada bersama Yesus. Kalau memang keilahiannya ada di dalam Yesus, pasti langsung bisa dijawab. Kalau memang keilahiannya ada di dalam Yesus, pasti langsung bisa dijawab. Kalaupun dia hanya manusia saja, dia pun manusia saja, berarti dia bukan Tuhan. Apa lagi? Bang, pernah nggak abang ditanya seseorang, abang tahu tapi abang pura-pura nggak tahu, atau ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab? Loh, apa alasan tidak perlu dijawab? Coba, apa alasan Yesus tidak perlu menjawab? Aduh, abang ini. Loh, ini orang-orang di sana minta bukti. Kalau memang kau benar-benar Tuhan, buktikan kepada kami biar kami yakin terhadap kau. Ini dia. Buktikan kepada kami Yesus, biar kami yakin terhadap kau dan kami yakin dengan perkataan kau. Buktikan. Ini minta bukti. Tetapi apa alasan dia tidak mau menjawab? Itu kan jawabannya waktu itu kan sama orang-orang Farisi ya, Bang. Waktu masih daging. Apa alasannya? Kenapa? Kenapa? Ini wajib dijawabnya biar supaya orang percaya dengan perkataan dia. Nggak ada lagi daging, Bang. Makanya di Lukas 2:11 itu telah lahir sebagai sudah Tuhan, memang komplit dia. Apa lagi coba? Apa alasan? Kenapa malah nggak dijawab pula? Makin hancur. Semakin nggak dijawab, makin nggak percaya orang sama Yesus. Apalagi? Kalau pertanyaan ini kiamat. Karena orang yakin kiamat akan datang. Pasti datang kiamat. Ayo, apa lagi? Selesai lo dah. Apa alasan nggak mau dijawab? Selesai dah. Tidur udah. Udah, tutup, closing dah. Yesus bukan Tuhan dah. Selesai, apa lagi? Gak kemana-mana lagi dah. Nanti kemana-mana, clear ya. Yesus bukan Tuhan. Apalagi nggak bisa jawab dah itu ini. Kalau nggak dijawab salah, menjawab makin salah. Clear ya? Enggak. Ya, kok enggak cuman? Kok enggak? Apa alasan Yesus tidak menjawab? Ya, orang Farisi itu degil ya nanti. Degil ya. Degil ya. Ini untuk membuktikan. Selalu meminta bukti, Bang. Selalu meminta bukti karena Betul, makanya Yesus bilang hati-hati sama orang Farisi kan. Nah, sifat orang Farisi masih ada sampai hari ini. Iya, orang Kristen itu orang Farisi. Apa lagi? Udah. Selesai. Ayo lah, berarti Bang belajar orang Farisi. Jangan itu tarik lagi perkataan itu. Jangan itu tarik lagi perkataan itu kalau Tuhan itu tidak Maha tahu. Jangan tarik lagi. Jangan itu tarik lagi ketika dia ada di bumi, keilahiannya ikut bersama dia. Jangan ditarik lagi kata-kata itu. Tuhan Maha tahu, Bang. Betul, Bang. Tuhan Maha tahu, Bang. Lah, buktinya nggak tahu. Itu mah abang sama abang aja. Lo enggak. Aku selalu mempertajam ayat itu gitu. Iya. Sama ini jawabannya ketika orang-orang di Arab sana, orang-orang di Quraisy sana bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau memang engkau mencapai firman Tuhan, tolong kau jelaskan tentang hari kiamat, kapan itu akan terjadi?"
Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada Allah. Hanya Allah yang tahu. Iya. Jelas di Bang. sini kalau Nabi Muhammad dan Yesus adalah utusan. Mereka tidak mengetahui. Mereka tidak punya hak untuk itu. Jelas sama. Sama dengan jawaban Yesus. Hanya Bapa yang tahu. Nabi Muhammad mengatakan hanya Allah yang tahu. Apalagi? Bapa dan Allah mengatakan Anda tadi sama. Bapa dan Allah sama. Udah, apalagi? Selesai. Mana yang dibahas? Nggak terlalu penting diberitahu hari kiamat. Nggak terlalu penting ya. Kayak mana? Kalau tidak dijawab, orang tidak yakin dengan Yesus. Enggak, Bang. Enggak. Nah, ini bukti. Hei Yesus, Yesus Sang Mesias, kalau memang kau penyampai firman Tuhan, kalau memang benar kau dari Tuhan, tolong kau kasih tahu sama kami. Kapan hari kiamat akan datang? Nah, Kalau tidak kau kasih tahu, itulah- kami tidak percaya sama kau. Apa? Bang, itulah salah satu pencobaan itu, Bang. Maka tadi Pencobaan, kembali lagi, pencobaan. Allah juga dicobai. Dicobai Yesus dengan pertanyaan itu, Bang. Dicobai, Itu salah iya. satu yang Ini konteksnya Coba. Tuhan Maha Tahu. walaupun Dia Tuhan, Bang, masa nggak tahu? Aku tidak tahu tentang itu katanya. Dia berbohong. Kalau dia tidak menjawab, dia berbohong. Padahal dia tahu dia berbohong. Tuhan berbohong. Terima Anda Tuhan berbohong. enggak, Tuhan Terima. nggak pernah dusta. Ah, ini dusta. Kalau dia tahu tapi dia tidak memberitahu, dia berarti dusta. Enggak. Jadi, apalagi? Aduh, apalagi toh? Jadi gini, ahli-ahli Taurat waktu itu kan pada cerdas-cerdas kan tentang ahli Taurat. Cerdas. Berarti kalah kecerdasan Tuhan bersama ahli Taurat. Ingin menjebak Yesus karena Oh, satu Tuhan bisa dijebak. Makanya itu, Bang. Makanya dia tidak Diuji, dicobai oleh setan, Makanya iblis. mengatakan seperti itu, Bang. Tuhan dicobai oleh manusia. Tahu nggak? Ada kesalahan dari konsep ketuhanan Yesus itu. Sehingga sampai hari ini, sampai kiamat orang mempertanyakan, kenapa Yesus Tuhan? Kenapa? Apakah Yesus itu Tuhan? Tidak pernah ada orang berkata, apakah Allah itu Tuhan? Apakah Hasyam itu Tuhan? Nggak ada. Coba cari, ada yang orang bertanyakan itu? Nggak ada. Yang orang bertanyakan, apakah Yesus Tuhan? Berarti ada sesuatu yang salah dari konsep ketuhanan itu. Oke, Bang. Oke, Bang. Manusia Bang Abu tidak Hadi. mungkin jadi Tuhan. Bang, masih mau Udah. bicara? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau terutama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ustadz Yes. Buya. Insyaallah. Bang Blender, memang di momen itu Yesus berkata tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi di dalam kitab yang lain dikatakan juga bahwa kedatangan Tuhan itu seperti 10 orang gadis. Ada yang tidak bijaksana. Kenapa ke ada gadis yang nanti? Aku kalau bicara gadis nanti makin tuh. Jangan bicara Bang, gadis. kesana arahnya, Bang. Kesana Yang kita arahnya, tanya Bang. kiamat. Itu sama. Artinya. Ito, begini loh. Ito, coba, apakah saya benar-benar blender? Iya, buktikan. Oke, aku tunjukkan KTP, selesai. Apa lagi? Biar Anda percaya dengan perkataan saya. Udah, itu lagi. Ini sekarang itu. Apakah Anda benar-benar Tuhan? Ya, buktikan. Satu pertanyaan, agar Anda buktikan. Udah, dia nggak bisa menjawab. Cara mengujinya gini, itu. Cara mengujinya. Yang berbicara di bawah, sudut kanan sebelah bawah, namanya siapa? Blender. Itu. Enggak, tanya ke dia. Namanya siapa? Saya bertanya ke yang di sudut kanan paling bawah. Oke. Yang berbicara di sudut kanan paling bawah, siapakah namamu? Halo, abang yang di pojok bawah. Nah, diketahuilah, berarti dia adalah blender karena dia sendiri mengakui. Oke? Sementara Yesus yang kalian jadikan Tuhan hanya dari kata-kata Yesus, karena tidak ada ayat yang jelas mengatakan Yesus Allah, maka kata-kata yang dipakai dalam ayat itu adalah akulah, aku adalah, akulah. Itu aja yang dipakai sebagai ayat mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Betul atau tidak itu? Akulah dia, aku adalah ini, aku yang mau. Nah, itu aja. Padahal dia nggak pernah ngaku aku Tuhan. Bagaimana kita tahu dia itu Tuhan? Kalau dia menjawab, akulah Tuhan. Makanya saya memastikan, Simon Petrus, Bang, ada bang. Simon Petrus, akulah guru dan Tuhan. Itu. Di mana? Izin abang-abang, saya mau nanya satu ayat kepada Mbak Ted ya. Percaya nggak Mbak Ted kalau saya bilang ada Tuhan digebukin sampai encok sama hambanya, yaitu Yakub.
Tuhan digebukin ya. Itu lagi dicobai. Lagi dicobai. Ya begitulah. Gimana Daniel? Saya aja dulu 2 tahun loh belajar mencari kebenaran itu, Mbak. Iya, Daniel Dulunya dari Katolik ya. Bang Daniel, ngomong apa barusan? Percaya? Iya. Percaya nggak bilang ada Tuhan digebukin sama manusia ciptaannya? Percaya nggak? Tuhan digebukin oleh manusia ciptaannya. Ada dong. Nanti kamu bilang, ya itu Yesus sampai dicambuk-cambuk, suruh bawa salib, mikul salib. Enggak digebukin sampai encok dia, keseleo dia. Keselio, ya betul. Ayatnya di mana? Tahu. Itu malaikat, Ayatnya di mana, Mbak? Ayatnya di mana? Saya kasih tahu ya. Itu Saya malaikat, kasih tahu Bang. ya, Mbak. Iya, Kejadian 32 ayat 24, Mbak. Coba cek di bawahnya. Kejadian 3 ayat 2 ayat 24. 24. Pasal 32 ayat 24. Kan berfirmanlah, bener gak sih ini? Salah nggak Bang? Coba cek Kejadian aja. 2 apa 3? 32 ayat 24. Pasal 32 ayat 24. 32. Abang salah sebut sih. Ayat 24. Ya, Oh. bacain ya. Keras-keras lah. Makanya Bang, waktu Abang bilang kejadian deket-deket kayak gini, mana ada Yakub di situ. Agak jauh. Coba Ya kan baca aja, Mbak. Kejadian 32 ayat berapa Bang? 24. 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpeletok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Lagi-lagi menang. Tapi Luar biasa. Kau menanyakan namaku, lalu diberkatinya lah Yakub itu di situ. Ted, ini Yesus lagi ikut ujian mau jadi Tuhan apa gimana, Ted? Banyak sekali. Iya, Tuhan mau jadi Tuhan mesti diuji ya. Audisi Audisi atau ikut audisi atau gimana? Ikut pemilu juga Bang, ikut pemilu di mana kejadiannya kisah para rasul 232 ikut sembara kayak pemilu dia. Itu nanti itu yakin di akhir zaman Yesus datang untuk menghakimi, yakin? Yakin? Dicatat di firman, aku yakinin Bang. Yakin ya, oke. Nah, ketika Yesus turun ke bumi ini, hei umat Kristen, kapankah aku mengatakan Tuhan? Kenapa kau Tuhankan aku? Apa kata itu? Dia nggak nanya gitu nanti Bang. Aduh. Sekarang gini, seandainya dia datang nanti, hei Teti, kapankah aku mengatakan diriku Tuhan? Aku hanya menyuruh menyembah Allah. Kenapa kau Tuhankan aku? Di mana aku mengatakan diriku Tuhan? Ayo, apa jawaban Teti? Ya jadi Tuhan Bang. Ya, di mana? Aduh, di manakah aku ada menyatakan diriku Tuhan? Di manakah aku ada menyatakan suruh menyembah aku? Kenapa kau Tuhankan aku? Dia harus 13 ya 13. Sebut. Aku lihat Tuhan dan Guru. Iya, kayak Tuhan. gitu. Iya, dan Tuhan takur, Tuhan tanah. Oh, aku bukan Tuhan takur, aku bukan Tuhan tanah. Tuhan di sini Bang. Pertanyaanku, di manakah aku menyatakan diriku Tuhan? Hei umat Kristen, sembahlah aku. Aku ini Tuhan.
Ada? Ada? Adakah? Waktu dia penghakiman, adakah? Paling dia jawab begini, Bang Blender. Dia bilang, jangan kos, Bang Blender, jawabannya gini ya, Mbak Teti. Paling dia jawab gini, Yesus, jangan kau salahkan saya, itu pendeta kau salahkan, ya kan? Jawabannya saling nuduh nanti. Hancur lah. Kan? Pendeta aku bilang. Berarti jawabannya ada di surah Ibrahim nomor 40. Quran surah Ibrahim nomor 40. Itu Apa kata Yesus di Matius 7? Matius 7:23. Ya, nanti Yesus bilang gini. Enyahlah kau daripada aku, Teti. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Dia bilang, langsung Teti protes. Enak saja kau Yesus. Bukan aku yang salah. Pendetaku tuh yang bilang, Tuhan. Oh itu pendetamu cuma mau perpuluhan. Oh iya ya. Nah, gitu. Tadi di Matius mana Kak Bunda? Matius yang kasih Matius 7:23. 7, coba kita cek dulu. Bukan 21 dulu. Bukan setiap yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dan barang siapa bernubuat, mengusir setan atas nama aku dan segala-galanya. Pada hari terakhir, aku akan berkata, enyahlah kau daripada aku, oten-oten. Kau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Nah, kalian tuh pada waktu itu kalian pada nangis, menyesal. Anda dulu ya, aku dengar kata-kata Bang Abu Hadid. Anda dulu ya, aku dengar kata-kata Bang Blender. Anda dulu ya, aku dengar kata-kata Bunda. Semua debater Islam, apologet Islam. Aku tidak akan diusir saat ini. Itu penyesalan. Tapi apa dikata? Penyesalan gak berarti lagi. Iya. Iya kan, tadi diusir itu. Pada waktu itu. Aku akan berkata, nyala kau daripada aku, Teti. Nah, gitu. Iya. Nah, itulah Mbak Teti. Tadi si itu ada namanya OP. Kamu gak sedih, Tet? Katanya sedihlah ketika kita udah melakukan banyak perkara yang baik begitu, lalu tujuan hidup kita, Mbak, Tuhan tidak menganggap, Mbak, tujuan hidup, Mbak, Bunda, Mbak Teti, tujuan hidup kita ini akhirat, kekal selama-lamanya. Ini di dunia ini hanya sementara loh. Salah kita dalam memilih, salah kita dalam bertuhan, apa ganjarannya? Kekal di neraka. Nah, kalian akan diusir oleh Yesus. Coba kita ke kisah para rasul, ke Wahyu. Wahyu, di situ tertulis apa? Bukan Wahyu, Matius ya. Matius, mohon maaf, di Matius. Matius berapa? Bentar. Di Matius 1:21, bukan. Bentar. Ya aku nih gara-gara udah mau masuk bulan puasa nih, ingatanku banyak ke ini ya. Terkuras ke ini. Oke. Di Matius 19:28. 19:28. Silakan Bu. Silakan Mbak Titi. Kata Yesus kepada mereka. 19:28 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, kepada pengikutnya kan kala itu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini artinya sudah kiamat kan, kita semua udah pada mati hancur, kemudian dibangkitkan kembali kita untuk menghadapi penghakiman, perhitungan. Nah, kemudian apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, ingat, masih anak manusia ya, ini sudah penciptaan kembali loh. Jadi Yesus itu perlu teman-teman Oten ketahui, tidak pernah jadi Tuhan. Lalu anak manusia ya, penyampaian Yesus selalu dirinya anak manusia. Gak pernah aku nih Tuhan, gak pernah. Jadi jangan Tuhan kan manusia. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan
akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi yang dihakimi itu hanya ke-12 suku Israel. Suku Batak, suku Makassar, Bugis, Manado, tidak masuk di situ, Bunda. Ini kata Yesus loh. Dan poinnya pun anak manusia loh. Gak pernah dia, ketika saya Tuhan ini akan, enggak, anak manusia. Kan kata kalian, ketika Yesus itu terangkat, dia sudah kembali kepada keilahiannya, itu bohong. Dan ketika masa kebangkitan, dia masih tetap anak manusia. Anak manusia akan duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Akan duduk bersama para pengikutnya ya, kala itu. Dan untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian kisah para rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel lagi. Ya. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya. Kalau ada kata hanya berarti terkhusus. Saya hanya mencintaimu. Terkhusus dia mencintai kan seseorang. Hanya tertuju kepada satu. Ya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kisah para rasul tadi ku sampaikan 13:23. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Itu data-data di Bible. Silakan dibuka semua itu ya. Nah, dan terakhir tadi ketika masa perhitungan penghakiman, aku akan duduk beserta kalian. Aku anak manusia ini masih tetap anak manusia, akan duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Anda di mana? Dan terakhir, yang dimateraikan pun 144.000, semuanya dari suku Israel. Masing-masing 12.000 dari suku Yehuda. Dan tahu kan 12 suku Israel siapa saja itu dimateraikan. Nah, kemudian tembok-tembok besarnya itu di Wahyu 21 ya. Temboknya besar lagi tinggi, ini gambaran di akhirat sana katanya ya, entah surga entah apa ya. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ke-12 suku Israel, enggak ada tertulis nama suku Jawa, suku Manado, suku Batak, suku Toraja. Ada suku Israel, menghakimi 12 suku Israel, Israel dan Israel. Anda tidak masuk hitungan, Bun. Ya. Jadi, kalau bertuhan, Anda akan kekal di neraka jahanam. Apa kata Yesus di Matius 5? Matius 5 berapa ya? 17. Matius 5, 17, 18, 19, 20, 23. Ya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat sekecil apapun dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang terendah. Kecil apapun. Sekarang Anda kan tidak melakukan hukum Taurat. Itu poin-poin yang kita pakai akal melalui data, dalil. Nah, kita ikutkan akal di situ. Supaya apa ya? Anda beriman kan landasannya kan Bible. Nah, kalau Bible itu tidak berkesesuaian dengan iman Anda, ya tolong pakai akal untuk berpikir. Nah gitu Bunda ya. Terima kasih. Iya, tapi Yesus juga memperhatikan hewan-hewan yang di kandang lain itu. Enggak cuma hewan lagi. Ya, ini agak sih kan bangsa Israel itu menyebar, Bun. Bangsa Israel bangsa Israel itu kan menyebar ke seluruh dunia. Nah, menyebar. Makanya dia berpesan kepada muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya, lalu Yesus berpesan, jangan menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya banyak yang berpencar ke segala penjuru itu orang-orang Israel. Akhirnya dikumpulkan. Bukan untuk kalian, orang Israel. Itu ke-12 pintu tertulis, itu ke-12 pintu itu di akhirat.
tertulis di situ suku-suku Israel. Dan Yesus berkata akan menghakimi 12 suku Israel. Oke. Dan Yesus pun berkata, Bu, interupsi dulu, Ibu Rahma, gantian dulu yang bicara ya. Orang Israel ini tanda kutip ya, Bu, bukan masalah place. Bukan masalah place di Israel sana. Orang Israel itu artinya umat pilihan ya. Jadi kita merujuk dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Ntar dulu ya biar komplit ya. Yohanes itu tanda kutip, Bu. Jadi tidak hanya place di Israel atau di Palestina atau di Turki atau di Jazirah. Coba tunjukkan data deh. Tunjukkan data kalau Yesus diutus untuk segala bangsa. Ya, tunjukkan data. 3 ayat 16. Tunjukkan data. Aku diutus untuk segala bangsa. Yohanes 3 ayat 16, Bu. Ibu buka. Yohanes. Kita lihat Yohanes. Ini salah kelas. Ini teman-teman, jangan kita kejam, jangan kita strong ya, jangan kita apa kepada bunda ini. Beliau santun berdiskusi, kita harus menghargai ya. Mudah kalau kita mau blender dia, mudah, gampang. Tapi jangan, beliau baik, sopan, kita santai aja. Yohanes berapa, Bun? Yohanes 3 ayat 16. 3, 16. Oke. Apa? Oh tadi itu kalau tidak kucluk itu sendiri kan, apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Apakah di sini tertulis sebagai Tuhan? Tidak ada. Mana di sini? Mana di sini tertulis setiap yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Percaya kepadanya sebagai apa? Percaya kepadanya sebagai utusan, sebagai rasul. Dengarlah ya orang Israel yang aku katakan. Ini kisah para rasul 2:22 ya. Masalah mau pembenaran diri, Ibu Rahma. Lo coba tunjukkan di mana di sini tertulis percaya dia sebagai Tuhan. Tunjukkan. Yesus juga rasul Allah, dan dia punya 12 rasul. Iya, tapi dia bukan Tuhan. Dia rasul, Bu. Coba tunjukkan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana di sini percaya sebagai Tuhan? Kenapa? Dengar. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu ialah. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau. Engkau berarti bukan merujuk ke dirinya. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya loh. Satu bukan dua, apalagi tiga seperti Trinitas kalian. Satu-satunya Allah yang benar. Di sini hidup yang kekal itu. Pernyataannya di sini. Mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Di sini nggak ada tertulis sebagai Tuhan. Supaya kalian selamat, Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Sebagai utusan, karena itu pernyataan Yesus. Apa itu utusan? Utusan ialah dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maka ketika Yesus umur 30 tahun, Yesus memulai pekerjaannya, Yesus ditasbihkan, diangkat, dipilih oleh Allah menjadi rasul. Ya, dia dibaptis, disucikan. Dia bukan Tuhan. Kalau Anda mau pakai akal. Di situ dia memulai pekerjaannya, pekerjaan mulianya sebagai rasul. Rasulullah, maka apa? Terbukalah langit di atas. Karena terlebih dahulu Yesus berdoa. Yesus berdoa menengadahkan tangan, kemudian langit terbuka. Terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasihi kepadamu aku berkenan. Artinya dia direstui, ditasbihkan, diangkat menjadi rasul. Apa itu rasul? Kita dengar di kisah para rasul 2:22. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah. Ya, Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, ya, sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu ya itu yang Allah yang melakukan. Sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Dia ini siapa? Yesus. Di tengah-tengah kamu seperti yang kau tahu. Jadi Yesus ini bermukjizat membangkitkan Lazarus. Itu mukjizat atas izin Allah, biiznillah. Atas izin Allah.
Makanya umur 30 dia dibaptis, kemudian langit terbuka, dia direstui, terdengar suara dari dari atas. Itulah momen ketika Yesus dipilih, diangkat menjadi rasul. Kemudian apa? Dia berkeliling, Yesus berkeliling Galilea, memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu kan Tuhan. Hanya tadi ini kau angkat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Bukan sebagai Tuhan. Karena apa? Yesus itu membawa pengajaran. Apa kata Yesus? Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengajar aku. Pengajarannya ini yang harus kalian imani. Gak ada pengajarannya lompat-lompat di gereja, joget-joget. Gak ada. Gitu ya teman-teman ya. Supaya kalian memaklumi. Jadi tolong pakai akal dengan membaca Bible itu. Jangan tuh imani-imani, baca pakai akal. Resapi dengan akal-akalmu ya, dengan akalmu. Kan akal-akalan, akal. Silakan ya, aku terima telepon, lanjut yang lain, silakan. Itu lagi nggak usah lagi menjelaskan tentang Bible. Oh begini Tuhan, begitu Tuhan, nggak perlu lagi. Itu sudah skak mati tadi tuh. Tuhan tidak tahu, udah jelas. Jangan lagi dijelaskan lagi itu. Clear. Kami hanya bisa membuktikan benar Yesus bukan Tuhan. Kami hanya bisa menjelaskan kepada itu, ya. Jujur, ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat, dia diangkat dan diserupakan, ini langsung nih. Allah berdialog langsung dengan Yesus ataupun Isa. Nah, itulah bijaksananya Allah. Bisa saja Allah menyampaikan, hei hambaku, Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Jangan kau tuhankan. Tetapi tidak. Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa atau Yesus di surah 5 ayat 10. Wahai, ingatkah kau Isa putra Maryam? Waktu aku menghalangi Bani Israel untuk membunuhmu? Ingatkah kau itu? Ya Allah, ya. Oke, apalagi kata Allah? Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa atau Yesus? Tidak patut bagiku ya Allah, tidak patut mengatakan ya Allah. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau pasti tahu ya Allah. Terus, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Kata Allah, aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku hanya mengatakan itu kepada mereka ya Allah. Dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka setelah engkau angkat aku. Engkaulah yang mengawasi mereka. Aku menjadi saksi. Nah, kesaksiannya ini di akhir zaman nanti. Nabi Isa akan turun. Atau kalian bilang di akhir zaman penghakiman. Disinilah dia menjadi saksi. Langsung dia mengatakan, hei umat Kristen, apakah aku ada mengatakan aku Tuhan? Apakah aku mengatakan untuk menyembah aku? Ini hasil dialog dia dengan Allah. Kan aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Selalu itu kusampaikan kepada kalian Bani Israel. Selalu itu yang kusampaikan kepada kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak pernah aku menyuruh kalian menyembah aku. Tidak pernah. Sekalipun aku tidak pernah ada menyuruh untuk menyembah aku. Kenapa kalian tuhankan aku? Itu dialog Nabi Isa dan Yesus. Tidak pernah dia berkatakan sini, aku sebagai saksi ya Allah. Aku berani bersaksi atas diriku sendiri. Bahwasanya aku tidak pernah mengatakan diriku Allah. Tidak pernah sama sekali. Dan dia pun ditanya, apakah aku dan ibuku adalah Tuhan? Tidak ada sama sekali. Dan di Bible kalian pun juga tidak ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak ada untuk menyembah, nggak ada. Musa juga menyatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Semua nabi menyatakan sembahlah Allah. Allah disuruh. Sesungguhnya telah kafirlah yang berkata Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Padahal Isa sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Bible kalian, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah disuruhnya menyembah, bukan Yesus. Itulah di penghakiman nanti, dimusnahkannya babi, dimusnahkannya salib. Karena dia bukan Tuhan. Karena dia sebagai saksi. Yesus atau Isa bertanggung jawab atas dirinya. Dia bertanggung jawab di depan hadapan Allah. Makanya dia datang ke bumi ini untuk menghancurkan babi, memusnahkan babi, menghancurkan salib. Tidak ada dia mengatakan Tuhan. Sama Isa dan Yesus ini di penghakiman nanti, di akhir zaman juga dia akan datang. Menurut iman kami.
Lihat zaman dia akan datang. Itu langsung berdialog. Itulah bijaksananya Allah kami itu. Yang paling pasti ya, yang paling pasti ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dah. Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Ingat ya, di antara semua kitab yang ada di dunia ini, hanya satu-satunya Al-Quran yang mengaku akulah Allah, tiada lain. Hanya Al-Quran. Sungguh aku ini Allah. Ingat, ketika Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat, ya, jadwal dan ketentuan waktu sholat kami ditentukan oleh langit dan bumi. Ingat ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ditentukan dari langit dan bumi jadwal waktunya. Ingat tadi ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi, ya. Satu ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yubadirul amru minas samai ilal ard. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Ingat. Setiap menit bergiliran waktu kami. Setiap menit bergiliran seluruh dunia. Azan tidak pernah berhenti berkumandang. Tidak pernah berhenti. Sholat juga tidak pernah berhenti. Bergiliran. Dari subuh sampai ke isya. Seluruh dunia. Siapakah manusia yang bisa menciptakan jadwal tertentu ini? Tidak ada satupun. Begitu Allah berkumandang, la ilaha illallah. Lanjut lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak berhenti azan. Seluruh dunia. Silahkan Anda tengok jadwal waktu sholat kami. Tidak. Semua. Ketika di sini sholat asar, di timur nanti sebentar lagi sholat asar. Ini bukti Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika dia menyuruh menyembah, melaksanakan sholat. Kerjakan sholat. Laksanakan sholat. Ini bukti yang nyata kekuasaan, mukjizat Allah kami di depan mata kalian saat ini. Saat ini. Ini bukti yang nyata. Silahkan kalian lihat jadwal waktu sholat kami. Silahkan. Siapakah manusia yang bisa mengatur jadwal sholat ini? Satu pun nggak ada. Karena apa? Waktu sholat kami ditentukan langit dan bumi. Ketika matahari mulai tenggelam masuk sholat asar. Ketika merah sudah mulai tenggelam masuk sholat maghrib. Ketika fajar sudah mulai misi masuk sholat subuh. Berdasarkan waktu. Pelan-pelan berjalan waktunya itu. Itu bukti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau memang Yesus, apakah dia ada menciptakan langit dan bumi? Ada buktinya? Tidak ada sama sekali. Jadi biar jelas, jadi untuk Anda renungkan, ketika Allah ada mengetuk hati Anda, ya pasti saya yakin Allah itu maha baik. Yakin Allah maha baik. Ketika Anda lapar, segeralah Anda makan. Ketika Anda haus, segeralah Anda minum. Ketika Anda sakit, segeralah Anda minum obat. Agar penyakit itu tidak berlarut-larut. Tetapi saya yakin, ketika Allah mengetuk pintu hati Anda, untuk mengatakan, oh indahnya Islam itu. Oh apakah ajaranku ini benar atau tidak ya? Ada yang mengganjal di hati. Segeralah Anda mencari kebenaran. Jangan biarkan berlarut-larut agar tidak menjadi penyakit. Segeralah. Ketika Allah ada mengetuk hati Anda. Oh indahnya Islam itu. Segeralah Anda mencari kebenaran. Itu adalah Allah yang mengetuk hati Anda. Segeralah. Jangan sampai berlalu. Jangan ikutkan iblis. Jangan ikutkan iblis dalam diri kita. Jangan. Kalau kami, di ajaran kami ada Islam, ada doa kami. Doa kami untuk menghindar dari godaan iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jauhkan kami dari godaan iblis. Ada. Jadi segeralah Anda untuk renungkan. Renungkan pelan-pelan. Renungkan, silahkan cari kebenaran tentang Islam. Anda telah menyatakan tadi, Anda tidak bisa menjawab kalau Tuhan benar-benar tidak tahu. Jelas. Tuhan benar-benar tidak tahu. Silahkan nanti di penghakiman, Anda akan bisa nyatakan dan buktikan. Ingat ya, Ted, hidup cuma sekali. Ya, kita nggak tahu kapan mati, bisa saja nanti. Contoh artis yang meninggal itu tabrakan, banyak, masih muda. Lagi di jalan meninggal, suami istri. Habis nggak tahu, tiba-tiba apa? Kalau sudah mati baru terasa. Tuhan cuma satu. Tuhan cuma satu. Ketika Anda salah menuhankan, maka neraka kekal selamanya. Oke, lanjut. Izin blender sedikit, ini saya tambahin tadi yang masalah jadi dalam Islam itu kiamat ada dua butet. Pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu berakhirnya dunia, hancur lebur semuanya. Yang kiamat kubro itu yang dunia berakhir. Kalau kiamat sugro, ini yang nggak disadari manusia, kematian.
Nah, Yesus saja nggak tahu itu kiamat kiamat kecil kapan manusia ini mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat perubahan di Yohanes itu yang ayat berapa tuh lupa saya. Yang Keluaran tahun 28 itu aku adalah guru dan tuan. Benar, aku adalah guru dan tuan. Yang Keluaran 69 berubah jadi aku adalah guru dan junjungan. Nah, pada yang zaman sekarang ditambahin itu yang Keluaran 1928 tuh, aku guru dan Tuhan. Coba lah Butet cek itu. LA itu Bibel itu berubah. Lanjut. Nah itu Bang, Bibel-Bibel yang cetakan tahun keberapa itu kita yang nggak punya, berarti ke museum kali ngelihatnya ya Bang, atau ke ya. Iya, cek itu bisa dicek. Iya. Mungkin kalau tersedia di Google yang bisa kita tanyakan, tolong dong kitab Yohanes 13 ayat 13 cetakan tahun sekian bisa terbuka ya kan. Kalau bisa, tapi saya coba nanti untuk menanyakan Google ini kayak gitu, apakah demikian. Abang punya kitabnya, saya tidak punya lagi yang terbitan 10 tahun sebelumnya Bang. Cek di Google aja bisa itu Butet. Iya, nanti saya akan cek. Nah, sekarang toh aku cek. Nah, tapi Butet yang saya ingin ini Butet pikirkan itu adalah kiamat kecil itu Butet. Itu tiap nggak tahu kita kapan datangnya. Bisa aja habis ini saya dipanggil Tuhan, bisa aja semenit kemudian Butet yang dipanggil, bisa aja besok Blender yang dipanggil. Kalau yang abang sebutkan tadi kiamat sugro ataupun kiamat apa Bang tadi Kak? Kubro ini saya paham yang ini ya, karena memang kematian kita tidak tahu kapan ya kan, makanya tadi menyambung ke ayat yang lain supaya kita selalu mempersiapkan diri. Artinya mempersiapkan diri di sini kita selalu melakukan perintah Tuhan Bang, supaya kita tidak didapati seperti perempuan bodoh itu, begitu itu loh. Kalau yang memang kiamat kubro ya iya, dunia baru kan, yang dikatakan bumi yang baru, dunia yang baru begitu. Tahan yang baru semuanya. Apa Bang? Itu aku ceritakan ya konsep penyalipan ini yang sebenar-benarnya itu ya. Dan aku juga tidak boleh sembarang menceritakannya ya. Ketika Ibunda Maryam atau Bunda Maryam melahirkan, orang-orang Yahudi memang menunggu kedatangan Mesias. Benar, mereka menunggu kedatangan Mesias. Akan tetapi mereka tidak mau mengakuin karena tidak dari keturunan Raja Yahudi. Sebenarnya ciri-ciri itu ada bersama, ada di Yesus ataupun Nabi Isa ada, tetapi hanya karena saja tidak mau mengakui dari keturunan Raja Yahudi. Oke? Nah, kemudian mereka mencoba ingin merajam dan membunuh Ibunda Maryam dan Bunda Maria. Nah, saat itu mereka mendatangin dari versi Islam ya, versi Islam ya, Nabi Isa ya. Saat itu ketika orang-orang Herodes ingin datang membunuh, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa di waktu masih bayi. Ketika mendatangin, apa kata Nabi Isa? Qala ini Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Langsung balik, terkejut. Orang-orang terkejut, yuk, dia bisa cakap. Oh benar. Langsung balik arah orang-orang Herodes. Langsung berbalik arah. Sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mendatangi Ibunda Maryam ataupun Yesus ataupun Isa. Seperti itu. Apa alasannya? Udah. Berjalannya waktu, Nabi Isa dan Yesus ini memberikan tauhid. Udah memberikan tauhid kepada Bani Israel untuk menyembah Allah, memberikan jalan kebenaran, ya. Nah, akan tetapi orang-orang imam Yahudi di sana mereka tidak senang akan adanya Yesus ataupun Isa. Mereka tidak senang. Akhirnya memiliki sifat dengki. Udah. Akhirnya apa? Mereka mencoba membunuh Nabi Isa ataupun Yesus. Mencoba, ya. Tapi tidak mereka yang melakukan. Kemudian mereka memfitnah. Dengan cara apa? Mengadu kepada Raja Pilatus saat itu. Hei Pilatus, ada seseorang yang bernama Yeshua Hamasyah. Dia ingin menggulingkanmu sebagai raja. Dia ingin membunuhmu. Kemudian
Geram Pilatus, terdengar dia. Siapa dia orangnya? Diperintahkan oleh prajurit untuk menangkap Yesus. Diperintahkan nih, tangkap dia. Itulah ada di Bible kalian sewaktu Yesus dicari. Oke? Nah, ketika dia ditangkap, fakta persidangan nih, fakta persidangan, 3 kali dia disidang, dia tidak bersalah. 3 kali disidang, dia tidak bersalah. Oke? Saat itu benar dikatakan Al-Quran bahwasanya mereka membunuh dalam keraguan-raguan. Benar nih. Orang-orang Romawi ini keraguan-raguan nih. Siapa yang dibunuh nih? Benar nggak Yesus? Benar nggak? Tidak. Benarkah Yesus atau tidak? Ini ragu. Nah, dalam keraguan-raguan itu, orang-orang Yahudi harus mempercayailah penyalipan itu. Harus mempercayain. Kenapa? Saat itu Romawi yang berkuasa. Mereka mempercayai tentang penyalipan itu. Di dogma, kau harus percaya penyalipan itu. Kalau kau percaya, maka dosamu akan tebus. Kau harus percaya yang disalib itu Tuhan. Karena alasan pertama kesalahan Yesus adalah dia mengaku Tuhan. Alasan Yesus ditangkap karena dia mengaku dirinya Tuhan. Makanya dia ditangkap. Ya, itu alasannya. Kau harus percaya yang disalib itu Tuhan. Kalau kau percaya, kau akan masuk surga. Kau orang percaya agar dosa-dosa kau ditebus. Ketika berjalannya waktu, turunlah Petrus bersama murid-murid lain ke Pentakosta. Kisah para Rasul 2 ayat 1. Turunlah, ya, bangkitlah dia. Ketika itu dia langsung berkhotbah kepada orang-orang Yerusalem sana. Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang tidak diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Faktanya, ketika dia diludahi, dirajam, dibunuh, itu merupakan sengsara maut yang dialami Yesus. Tetapi Petrus mengatakan melepaskan dia dari sengsara maut, ya, melepaskan. Karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Dan perkataan Petrus diperkuat oleh Daud tentang kebangkitan Mesias, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Faktanya, dia mati dulu. Tetapi Daud mengatakan dia tidak ditinggalkan di dalam orang mati dan bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Dari ayat ini nyambung dengan An-Nisa 157 bahwasanya dia diangkat dan dia tidak mengalami sengsara maut. Ketika di akhir khotbahnya, orang-orang Yahudi terharu mendengar khotbah Petrus. Terharu. Jadi apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Kata orang Islam. Bertobatlah, kata Petrus. Bertobatlah kalian. Karena kalian selama ini telah mempercayai penyalipan itu. Bertobatlah kalian. Kalau memang benar-benar dia Tuhan, pasti Petrus menyatakan, memujilah atas nama Tuhan. Gitu, Lito. Iya, Bang. Aku nggak bisa. Ah, ini dia. Udah mulai iblisnya nyuruh ini. Turun dong, jangan kau dengar coklat blender tuh. Udah mulai. Ya, itu kebenaran di Alkitab juga seperti itu ya, dipaparkan di Explorer. Begitu. Oke, karena di sini hujan deras banget. Saya mendengar saja dulu ya, Bang ya. Oke ya. 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 Bang Iblisnya Sina. ngomong tuh. Sana kok. Ya. Ya. Enak sih kalau bicara seperti ini. Jangan turun itu. Mute aja, Tok. Mute aja. Kedengeran kan? Tuh, noise. Mute aja. Silakan oten-oten yang di Sedikit bawah. lagi. Silakan Itu, naik. saya mau menjelaskan sedikit lagi. Mute aja dulu. Iya. Mute aja ya. Nah, ketika terakhir disuruh bertobat, udah, akhirnya mereka. Sejak saat itu 3.000 orang percaya dengan Petrus. Percaya. Kalau yang disalib itu bukan Yesus. Percaya. Dan mereka mengikuti Petrus. Percaya. Ya. Nah, kemudian berjalan lagi Petrus keliling. Kelilinglah dia, Kisah Para Rasul 3, ke Serambi Salomo. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Nah, ini lagi. Ini kebenaran lagi. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pertanyaannya, apakah ibadah Kristen sembahyang? Yang saya tahu kebaktian dan berdoa. Apakah ibadah Kristen ditentukan waktunya pukul 3? Oh, tidak. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu menunjukkan sholat asar.
Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bait Allah, Baitullah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya. Ketika di depan gerbang bait Allah, dia melihat banyak pengemis meminta sedekah. Pertanyaannya, apakah pengemis-pengemis ada di depan gerbang gereja? Tidak. Pengemis selalu ada di masjid. Tidak pernah ada di gereja. Ini membuktikan kalau Petrus dan Yohanes adalah Muslim. Ya. Yang kedua, ibadah Kristen tidak ditentukan waktu ibadahnya. Ini menjelang waktu yang sudah ditentukan nih. Menjelang waktu sembahyang, yaitu yang sudah ditentukan pukul 3 petang. Menuju sholat asar. Kalau di Islam. Ya. Naiklah dia. Ketika di depan gerbang bait Allah, dia melihat pengemis. Dan pengemis itu meminta, wahai pengemis, aku tidak bisa memberikanmu apa-apa. Tapi ada yang bisa kuberikan. Kemudian apa diberikannya? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, yang saat itu pengemis itu tidak berjalan selama bertahun-tahun. Dengan segera Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dan dia bisa berjalan langsung. Disembuhkan. Petrus diberikan mukjizat, bisa menyembuhkan. Terkejutlah orang-orang di situ. Pengemis-pengemis terkejut. Orang-orang dulu, siapa yang bisa memberikan mukjizat itu yang dianggap dipercaya. Terkejut. Semakin banyaklah orang percaya dengan Petrus ini. Tercengang-cengang mereka dengan Petrus ini. Tercengang-cengang. Ya, kau siapa? Kau biasa siapa? Nah, ketika itu Petrus mengatakan, hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Herannya kenapa Petrus bisa menyembuhkan yang lumpuh? Mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kesolehan kami sendiri. Yesus yang kamu serahkan, ya ingat, Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Memang benar, waktu sidang pertama Pilatus ingin melepaskan Yesus karena dia tidak bersalah. Tetapi apa kata Pilatus? Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Siapa yang menghendaki? Imam-imam Yahudi lah yang menghendaki Yesus untuk disalib. Nah, Pilatus berkata di sini, diperkuat lagi omongan Petrus. Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ingat, tetapi diperkuat lagi. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saksi. Petrus dan Yohanes saksi bahwasanya Yesus tidak disalib. Saksi. Apalagi katanya, hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Benar. Orang Yerusalem tidak tahu. Makanya di ayat Al-Quran, mereka dalam keraguan-raguan. Ragu. Dan orang-orang Yerusalem tidak mengetahui karena saat itu yang berkuasa Pilatus. Akhirnya, semenjak Petrus ada datang ke situ, semakin banyak yang percaya dengan Petrus. 5.000 orang yang percaya dengan Petrus. 5.000 orang. Nah, akhirnya 5.000 orang yang tadinya mereka mempercayai penyalipan itu, akhirnya tidak percaya. Sampai saat ini, Yahudi pun tidak mempercayai penyalipan itu. Sampai saat ini, sejak Petrus datang. Faktanya, coba Anda berangkat ke Golgota. Apakah ada salibnya? Tidak ada sama sekali. Apakah ada salibnya di Golgota? Tidak ada sama sekali. Apakah ada buktinya? Tidak ada sama sekali. Berangkat Anda ke Golgota. Silakan Anda ketik di Google juga. Silakan cari penyalipan Yesus di Golgota. Tidak ada sama sekali. Itu bukti nyata. Kalau memang dia benar-benar Tuhan, kutinggalkan sejarah ini, kutinggalkan salib ini. Ini bukti nyata bahwasanya aku pernah turun ke bumi ini agar manusia tahu aku adalah Tuhan. Kutinggalkan. Tuhan Maha Kuasa. Bisa saja dia menyiapkan kayu yang bisa bertahan sampai kiamat. Bisa saja. Dia yang buat kok. Bisa saja dia menciptakan kayu itu. Tetapi tidak ada sama sekali wisata rohani penyalipan Yesus. Tidak ada. Kenapa? Seandainya ada, itu bukti yang nyata yang akan membuat hancur Romawi. Karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Itu. Silakan. Mana? Yang namanya pembuktian minimal 2. Yang tertulis dan barang. Contoh ketika Anda melakukan pembunuhan, mana buktinya? Hanya pengakuan aja tidak bisa. Kau telah membunuh siapa? Kau gunakan apa? Pisau. Mana buktinya pisaunya? Kalau tidak dapat pisaunya, tidak bisa menjadi pembuktian. Nah, ini sekarang mana? Kalau memang dia Tuhan disalib. Kalau memang dia Tuhan disalib, mana salibnya? Coba silakan, mana salibnya? Cari. Tidak ada sama sekali salib itu sampai saat ini. Kalau aku ketik di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban. Aku juga bingung kenapa.
Tambal ban. Sejarah loh, wisata rohani loh. Nabi kami saja, Nabi atau Fir'aun aja yang mengaku Tuhan loh. 3.200 tahun lebih lama daripada Yesus. Masih ada mayatnya. Masih ada. Itu mengaku Tuhan, mengaku Fir'aun. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya tidak meninggalkan sejarah. Bagaimana kita mau percaya? Sedangkan Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak terdengar. Bagaimana kita mau percaya? Mana buktinya salib itu? Mana? Gak ada. Ke Bukit Golgota itu pun nggak ada. Takut orang ke Golgota, takut, blong kosong gitu. Nggak ada wisata rohani, takut. Makanya orang-orang ketika ke Yerusalem banyak yang menjadi mualaf, tidak sesuai dengan kitab, dengan bukti yang nyata. Banyak yang mualaf jadinya. Mana salibnya? Anda coba bedakan dengan Muhammad. Makamnya saja pun dilindungin, makamnya berlapis emas, mewah, megah, dikawal, tidak boleh sembarang. Itu seorang nabi, nabi loh. Bahkan rambutnya pun menjadi sejarah. Rambutnya itu seorang nabi. Ini Tuhan loh. Nabi itu manusia. Dia nabi itu yang dimuliakan. Lebih mulia lagi Tuhan daripada nabi. Kenapa wisata rohaninya? Anda lihat di Gua Hiro. Ketik Anda di Gua Hiro, ribuan orang datang setiap hari di sana di Gua Hiro tuh. Walaupun Anda mengatakan siapa wahyunya, siapa saksinya, tapi tidak bisa terbantahkan Gua Hiro tuh. Setiap hari orang wisata rohani ke Gua Hiro tuh. Setiap hari berdatangan, penuh, tanpa ada henti. Seandainya Gua Hiro itu bukan menjadi bukti, maka sudahlah ditutup. Gua Hiro tuh sudah pasti ditutup oleh orang-orang Arab sana, karena itu kebohongan. Sudah itu. Tapi sekarang Anda lihat seluruh dunia Gua Hiro, seluruh dunia tidak ada berhentinya, rame selalu, pagi siang malam, pagi siang malam. Itu bukti nyata. Tapi apa? Yesus penyaliban mana? Pergi Anda ke wisata rohani, mana salibnya? Kemarin aku mau ke sana kepingin foto-foto, mana salibnya? Capek aku jarinya. Naik angkot aku ke Yerusalem, 3 kali angkot nyampe ke sana, nggak sampai berangkat aku sana. Yang ku cari mana salibnya itu, penasaran aku. Kok 3 kali sambung? Mana salib Yesus? Di mana itu? Pasti aku akan cari itu juga. Golgota. Penyaliban Yesus di Golgota. Aku buat yang untung tambal ban. Aku nggak ngerti. Nah, ya itulah fakta. Aku penasaran. Makanya aku berangkat ke sana naik angkot ke Golgota mencari. Kita penasaran, rasa penasaranku. Semua ya. Nah, ya. Silakan. Mana salibnya itu? Mana wisata rohaninya? Coba. Anda bandingkan dengan Gua Hiro. Anda bandingkan dengan kuburan Nabi Muhammad. Anda bandingkan yang lain. Anda bandingkan dengan Firaun. Coba ketik. Nggak ada. Makanya aku penasaran. Itu yang buat aku penasaran. Sebenarnya ya, kumpullah uang. Ya, murahnya ke Yerusalem itu. Paling 30 jutanya sekarang. 32 juta. Berangkatlah ke sana. Berangkatlah. Biar nampak faktanya. Biar tahu. Aku gini-gini pernah juga ke sana walaupun naik angkot. Jangan itu pikir nggak ke sana aku naik angkot. 3 kali sambung. Angkot ke sana nggak nyampe lah. Ada angkot 30, angkot 48, angkot 49. Ada. Ya, supirnya supir patas ini, ngeri. Ya makanya tanyalah sama aku, kok bisa deh angkot 3 kali sambung. Nah, itulah ngerinya aku kan, karena penasaran aku. Karena penasaran aku di mananya salibnya itu. Itu yang buat aku penasaran. Angkot aku sana. Siap aku kumpulkan uang. Daripada aku bayar berpuluhan, aku pikirkan udah, ya aku mualaf dulu daripada berpuluhan. Gara-gara itulah aku pulang mualaf langsung, sadar. Aku kumpulkan uang. Angkat aku sana. Yang biar tahu itu mana. Aku penasaran. Gitu loh. Ah, itu biar nyata, biar kita jangan ini. Ah, ya itu makanya. Nah, sekarang 30 juta itu, 30 juta. Pertama aku sampai di Old City Kairo, langsung berangkat ke gereja Abu Sirga, tempat Yesus Maria sembunyi ketika dikejar Raja Herodes. Itu pertama wisata rohani. Kemudian ke Ben Ezra sinagog, yang bayi Musa ditemukan setelah hanyut. Terus kemudian ke gereja gantung. Kemudian ke Bukit Makatam, gunung yang pindah sejauh 3 km. Kedua piramid raja. Pergi ke sana. Terus habis itu meninggalkan Kairo, menuju ke Catherine untuk mendaki Gunung Sinai. Istirahat di Red Resort. Meninggalkan Mesir, kemudian meninggalkan Mesir menuju Israel. Itulah via Taba Border. Disitulah ketika melihat hiburan malam Israel, Laut Merah. Wow, malam cewek-ceweknya. Wih, seru nengoknya. Hiburan malam Israel tuh. Baru pergi ke Dolorosa, Bukit Golgota, Makam Kudus, Tembok Ratapan, Qumroh, Jericho, Kota Tetua, Pon Jekis, Jekusdu, baru Laut Mati.
Yang mengapung udah ke sana, aku nggak ada. Yang penasaran mana Bukit Golgota tuh? Mana itu dulu sana sama guide-nya. Mana Di situ ada, nanti, Pak. di situ ada itunya enggak? Ada tempat beli jodohnya juga enggak di situ? Ya itulah di hiburan malam Israel tuh. Oh iya di situ. Buat nunjuk-nunjuk langit gitu kayak yang patah-patah ada di situ. Iya, itulah itu perjalanan kami dari Mesir menuju ke Yerusalem. Itu kan naik bus itu, lewat itu. Ada itu enggak di situ? Hah? Ada becak enggak di situ? Enggak ada. Oh enggak ada. Hiburan malam Israel itu, hiburan malam. Oh mak gila, seksi-seksi. Ini melewati Laut Merah. Gitu ya? Juga tak ini benar dipakai juga tak hiburan di situ. Jangan nonton aja lah, nengok aja lah, nggak bisa lah. Namanya dalam bus dulu aja lah, mau pakai tinggal dari bus. Campaan. Kalau di Israel itu biasanya musiknya begini nih musiknya. Bukan, musiknya gini, nang ning ning nang dong, nang ding nang dong, nang ding ding nang dong, gitu musiknya. Itu musiknya. Iya, nengok Laut Merah dari sore itu, wah cantik Laut Merah itu memang. Ke Dolorosa. Itu dulu. Aku yang mau kemari tujuan aku ke Golgota, aku bilang. Colong aku, ya sabar Pak. Nanti Pak, di hari keempat kita ke sana katanya. Hari empat kita ke sana. Ke Dolorosa, ke Bukit Golgota, Makam Kudus, kemudian Tembok Ratapan, itu satu tempat itu. Ini musiknya nih. Yang ketiga, apa itu musiknya? Tunggu dulu, sabar. Bluetooth connected. Nah begitu tuh. Iya. Itu dia. Nah itulah dia. Itu ternyata. Sok kali macam gaya kali kau. Macam gaya kali suara kau. Itu ada yang masuk. Waalaikumsalam. Ini tapping di bawah tadi nih. Itu aku aja yang jawab, habis nggak ada yang jawab. Terusnya tadi lagi muterin musik kamu. Enggak, ini tadi tapping di bawah apa di bawah nih? Selama Kristen nih. Dia penghujat itu. Nah iya, tahu kali. Tapping di bawah. Kayak gitulah itu. Begitulah. Gitulah. Nah, nama akunnya penginjil Allah. Coba, gitu. Kayak gitulah akun-akunnya. Adinda, tappingan saya juga kena ini, enggak dihilangkan. Aku saring. Saya kena. Ya, semuanya yang masuk ke dalam itu aku filter langsung hilang. Ya, tapi saya nggak ada tappingan kayak gitu. Enggak, ada sensor. Aku kan tim cyberku ada di bawah. Tapi masa tappingan saya dibisukan, saya nggak untuk ini apa. Bukan dibisukan. Itu sendiri itu. Jadi waktu di kandang domba itu wisatawan guide itu mengatakan ya, ketika kami diarahkan ke kandang domba, memang ada dia lagi mangku dari sepalungan kandang domba. Loh, sedangkan di Bible mereka tidak ada dikatakan lahir di kandang domba. Bahasa Ibrani laku, gitu-gitulah kan, gitu. Sedangkan di Ibrani di Bible mereka nggak ada dia lahir kandang domba. Kenapa wisata rohaninya di kandang domba? Oh iya, yang membuat di kandang domba ini orang Yahudi. Orang Yahudi yang membuat di kandang domba. Kenapa? Dikatakan kotor dan berdarah-darah. Dah, ketika guide itu menjelaskan, inilah wisata domba Yesus, Yesuah Amasiah, Iso. 3 nama disebut ini. Yesus, Yesuah Amasiah, Iso. 3 nama. Yesus untuk Kristen, Yesuah Amasiah untuk Yahudi, Iso untuk Islam, Muslim. Jadi artinya satu oknum yang sama ini. Satu oknum yang sama, tapi 3 pemahaman. Nah itu, kenapa kau sebutkan 3 namanya? Waktu dia menjelaskan, ya, satu orang yang sama. Satu orang sama. Yesus, Yesuah Amasiah, Iso. Itu dia. Yesus untuk Kristen, Yesuah untuk Yahudi, Iso untuk Islam. Jadi satu orang ini, satu oknum yang sama ini. Itu bukti yang nyata loh. Nah ketika itu masuk, nah ketika di makamnya, yang ada minyak nur, ada di situ makamnya, diarahkan ke makamnya, itu namanya bukan Yesus atau Iso lagi, bukan Yesus atau Yesuah, Iso. Iso namanya situ. Gak ada lagi nama Yesus. Kalau di Jawa Raiso namanya. Iso. Ada itu minyak nur, makamnya minyak nur. Udah. Terus
Gedung A, gedung B. Ini parah nih. Gedung A. Biar nggak tegang bang, biar nggak pusing. Terus gedung A, gedung B. Mana dia salib itu? Itulah gedung A waktu dia memikul salib. Gedung B untuk memikul salib. Cuma itu aja, nunjuk gedung A, gedung B aja. Itu cuma gitu aja. Loh, mana dia apanya? Foto-foto nggak ada. Itu gedung A, gedung B, di situ dia memikul. Pakai gitu aja. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Apa gitu aja? Mana lagi? Tembok ratapan. Mana Golgota? Itu tunjuk itu aja, tapi nggak ke sana. Apa? Makasih Uni Lendra, makasih. Cuman itu aja wisata rohaninya. Mana itu ini ya nggak ada. Makanya kadang-kadang supir angkot pun capek. Kemana kita pulang lagi kita? Habis sudah nggak ada ini ku katanya. Ini parah nih. Supir angkotnya pun juga. Dan 3 kali sambung nih. Supir angkotnya juga orang Kristen. Penasaran dia. Ayo kita kesana, ayo join kita ya. Ulang. Join. Sama. Marga Uta Barat, Marga Sianturi, Marga Uta Pea. Ayo berangkat kita. Berangkatlah kami sama-sama orang Batak. Pergilah kami naik angkot. Cari Golgota itu penyalipan. Nggak ada. Mau foto-foto bersama angkotnya. Bersama angkotnya foto-foto. Nggak ada. Nah itu. Jadi itu cobalah ke sana. Makanya apa yang ada di situ tidak terbukti. Nah, itu dia. 50 juta ke sana cukup. Hah? Cukup nggak 50 juta ke sana? Cukup lah itu. Sekarang wisata rohaninya kalau nggak salah 32. 32 sekarang. Itu 12 hari toh. 12 hari. Penginapan. 12 hari toh. Uni kok turun nih? Itu semua. 12 hari toh. 12 hari perjalanan. 12 hari itu selama 12 hari kita di sana. 12 hari. Sama kayak umroh. Ikut aja ke sana. Wah, enak itu. Tapi biar tahu. Makanya ke sana tadi langsung nggak sesuai apa yang ada di Bible dengan fakta yang terjadi. Nggak sesuai itu. Nanti ke sana memang ada Gunung Sinai, ada Dolorosa, ada Cloud Mati, ya. Yang dataran terendah itu, yang ada di bumi 400 meter, dia di bawah permukaan laut, yang kadar garam 30%. Itu ada. Itu terus bermalam di Bethlehem. Baru habis balik. Kairo lagi, gereja gantung, Bukit Makatam, piramid, Kairo, 12 hari itu, 30 juta, 50 udah bisa kali lah. Berangkat ke sana sekali-sekali itu. Oleh-oleh ya, souvenir dari sana ya. Dari di souvenir itu banyak di kota hiburan malam itu, singgah nanti di busnya tuh, kota hiburan malam Laut Merah, enak Laut Merah tuh cantik tuh Laut Merah. Cuman aku pas foto di Laut Merah mukaku jadi peta, aku nggak ngerti kenapa. Kok bisa? Nah itulah muka aku ganteng kok foto di Laut Merah kok jadi parah peta. Nih. tenang. Kalau mau lihat salibnya terpaksa ke Panglo Sumberjaya dulu, nak Blender. Ya gitu lah. Ke Kumroh, tempat ditemukan 2 gulungan kitab suci itu dia ada. Ke tebas ke bukit ke Jericho. Ke Jericho, terus ke melihat bukit percobaan. Itu Cloud Mati. Itulah habis itu balik lah. Jalan nengok cewek Israel. Tempat Yesus lahir ada bang, sama palungannya. Tempat Yesus lahir ada palungan. Ada, itulah kandang domba itu ada. Itu di Dolorosa itu. Adalah dekat itu satu tempat tuh. Di Bukit Golgota, Makam Kudus, kemudian Tembok Ratapan. Satu itu. Satu tempat tuh. Di situ satu tempat itu. Situlah semua. Itulah di kemudian tempat kandang dombanya itu kan, tempat kandang dombanya itu kan. Di situ Bunda Maria lagi memikul Yesus di atas palungan, pakai menggunakan palungan itu. Dibuat kayak kandang domba juga gitu. Iya, kandang domba. Iya. Dia menggendong Bunda Maria, menggendong Yesus menggunakan palungan. Palungan itu kayak macam kayu kecil lah, berapa senti lah. Nah itu dia digendongnya pakai palungan. Itu duduk sambil duduk. Itu dia. Dombanya ada di situ. Makanya aku bilang di Bible kan nggak ada lahir di kandang domba. Kenapa bisa dibuat di sini? Aku bilang. Kan di Bible nggak ada kan dia lahir kandang domba kan? Aduh, harus dicek dulu tuh bang. Tapi kalau nggak ada loh, nggak ada. Cari kalau ada. Cuman di atas di atas palungan, ya. Ya kan? Dia lahir di atas palungan benar, tapi di kandang dombanya nggak ada. Carilah kalau ada di kitab, nggak ada. Makanya saya terkejut loh. Kenapa ini di kandang domba ada dombanya? Kenapa dia duduk di dalam kandang domba itu sambil megang palungan menggendong Yesus? Loh, kenapa dia di kandang domba? Kan nggak ada di kandang domba. Coba ada palungan, benar. Cuman orang-orang Yahudi lah yang meletakkan. Dulu pernah dihancurkan, dibuat lagi nih. Dibuat lagi beberapa tahun yang lalu, dibuat lagi baru lagi kandang dombanya. Pernah dihancurkan. Karena memang orang Yahudi yang membuat ini di kandang domba. Kenapa? Dianggap kotor dan berdarah-darah.
Itu maka di kandang domba. Itu sambil duduk dia. Coba dicari kitab, ada nggak di kandang domba? Mana ada? Di atas palungan. Makanya aku bertanya sama gaidnya, kok bisa ada gitu loh. Dan itu disebutkan, inilah Yesus, Yesuah Amasiah, Isto dan Bunda Maria, itu Ibunda Maryam. Inilah orangnya. Satu oknum, tapi beda 3 nama berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang Blender? Aku dipanggil Bang Blender. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu faktanya gitu loh. Jadi aku penasaran. Aku mau cari buku Golgota. Itu aja sudah mengganjal di hatiku. Kok bisa di kandang domba? Ini udah mengganjal di hatiku nih. Kok di kandang domba? Kok namanya 3? Berarti satu oknum. Nah itu apa? Berarti siapa? Ada yang membuat kitab-kitab. Makanya di Al-Quran dijelaskan itu Al-Quran itu kitab yang sudah final. Seandainya Al-Quran belum final, maka pasti akan ada kitab-kitab lain. Nabi atau utusan Nabi Muhammad sudah final. Kalau seandainya belum final, maka akan ada nabi-nabi lain. Tapi sampai saat ini tidak ada. Sudah final. Kita satu keturunan Adam. Kita satu keturunan. Satu keturunan Adam. Satu kitab. Satu Tuhan. Akan tetapi di Al-Quran dikatakan, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biyadihim, maka celakalah orang-orang yang sengaja menulis isi-isi kitab sebelumnya. Ingat ya, kitab sebelumnya apa itu? Zabur, Taurat, Injil. Sama. Kristen mengimani itu juga. Zabur, Taurat, Injil. Sama kan? Islam juga gitu. Mengimanin. Wajib kami mengimanin kitab sebelumnya. Wajib. Nah, itu. Tapi ada yang merubahnya, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Nah, kita mengetahui Tuhan itu berdasarkan kitab kan. Nah, dari situ, itulah yang membuat aku penasaran. Apa masalahnya ini? Benar, semuanya sama ajaran kita. Nabi Daud diberikan kitab Zabur ya, di surah Al-Isra 55, dan itu sebagian lain dan kami berikan Zabur kepada Daud. Warabbuka a'lamu biman fis samawati. Terus kemudian Nabi Musa menerima kitab Taurat. Walaqad ayyainal Musa kitaba. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Nabi Isa atau Yesus menerima Injil. Maryam 30. Qala ini Abdullah atanial kitaba. Isa berkata sesungguhnya aku hamba Allah dan dia memberikanku kitab Injil. Udah. Kami mengimanin sama kita mengimanin kitab-kitab sebelum. Satu kitab ini. Akan tetapi Allah yang mengatakan wajib kau mengimanin. Kalau tidak mengimani kitab sebelumnya, maka tidak sempurna imanmu. Tetapi kau tidak boleh mempercayai seluruh isinya. Tidak boleh. Karena apa? Allah sendirilah yang mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Kamu jadikan kitab-kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Ingat ya, kamu jadikan kitab-kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Nah itu buktinya bahwasanya kitab itu ada yang berubah. Ada yang berubah, tetapi sudah disempurnakan di Al-Quran semua. Wama surat Yunus 37, wama kana hajal Qur'anu yaftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab al-rabbil filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Clear? Tidak perlu lagi kami mencari kemana Injil, Taurat, Zabur. Nggak perlu. Di mana itu? Nggak perlu. Sudah sempurna di Al-Quran semuanya. Selesai, final. Ya, final Bang Blender. Final. Ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia tobat kau jadikan dia orang neraka yang jauh lebih jahat daripada dirimu. Gitu isinya di Matius 23:15. Jelas ya? Silakan Bang Blender dilanjut. Ya, itulah. Jadi itu aku ambil kesimpulan biar dapat poinnya itu. Biar dapat poinnya kita diskusi. Tadi pertanyaan aku langsung mengena ke ulu hati itu tuh, ya. Pertanyaan aku langsung mengena ke ulu hati. Ya, itu marga Boru Simajunta sama, ya. Kita bersaudara, kita satu Tuhan sebenarnya itu, ya. Ketika kita masih hidup,
Ajaran kami Islam ini saling menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Ajaran kami menyampaikan, mengajak orang-orang untuk menuju jalan kebenaran. Itu ajaran kami itu. Mengajak. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kami hanya menyampaikan, mengajak orang menuju jalan benar. Terserah. Nanti itu juga yang merasakan. Nanti itu yang merasakan. Yang penting tugas kami. Ketika Allah bertanya, "Hei blender, kuciptakan mulut kau, kemana kau buat mulut kau?" Ini Allah. Aku telah menyampaikan kebenaran kepada hati. Ini ada pertanggungjawabannya. Semua ada pertanggungjawabannya. "Hei blender, kuciptakan kau tangan dengan sempurna, kemana kau gunakan tangan kau?" Bersedekah ya Allah, memberi. "Hei blender, kuciptakan telinga kau, kemana kau buat telinga kau?" Aku mendengar yang baik-baik ya Allah. Itu dipertanggungjawabkan semua. Karena kita ciptaan Allah. Semuanya dipertanggungjawabkan. Karena Islam itu logika. Hablum minal nas, hablum minallah. Hubungan terhadap Allah sama. Kasihlah sama manusia, kasihlah terhadap Tuhan sama. Hablum minallah. Hubungan kau terhadap Allah apa? Salat, puasa, zakat, dekat. Hubungan kau terhadap apa? Dan zolimin, jangan menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita telah menyakiti perasaan orang lain, maka Allah tidak intervensi terhadap itu. Kita langsung diberikan kesempatan untuk bermaaf-maafan di saat hari Lebaran. Itu kenapa orang yang meminta maaf itu paling gengsi. Paling gengsi dia. Makanya diciptakanlah bulan hari Lebaran itu untuk saling memaaf-maafkan agar tidak ada gengsi. Itu jelas dia di Islam itu jelas. Jadi untuk direnungkan kita sama-sama satu Tuhan. Ya jujur aku bilang itu. Istriku juga si Majunta. Wah dulu waktu Oten dia petak-petak muka jelek itu. Tapi masuk Islam dia, wah suci, wah cantiknya. Langsung keluar auranya itu tuh. Wah. Langsung ada yang cantik lagi nggak selera aku tuh, nggak selera. Begitu, cowok tau lah. Majunta Perbada, baik budi kali sekarang itu, cantik wajahnya tanpa beli makeup. Air wudhu tuh kena. Kok putih kali kau, aku bilang. Kok makin cinta aku sama kau gitu. Wah, makin cinta aku. Kenapa wudhu? Bukan karena makeup. Kalau dulu petak-petak itu, balak 3 muka lu. Kalau itu memang ku akuin memang dia. Petak lah dulu, ku ajaklah sahadat dia. Mungkin itu juga gitu. Mungkin kita juga gitu, ya kan? Nah. Bluetooth disconnected. Orang juga kalau settingnya baik, maka terpancar bang. Oh tidak, itu cari lah. Pintar-pintar semua yang mualaf tutup. Pintar-pintar, kenapa? Di saat kita masih kafir itu apa? Orang menutup diri, tertutup hati kita dan akal pikiran kita tertutup. Begitu terbuka, lepas. Makanya ketika di mualaf itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa tenang dan bahagianya ketika kita bersadar dan mualaf. Benar-benar lepas, plong gitu, lega. Benar-benar apa ya? Ini aku bilang, coba tanyalah kepada orang-orang yang mualaf. Benar ada yang apa ya? Rasa bless, lega gitu, nggak bisa diungkapkan. Kebahagiaan dan ketenangan. Itu loh. Itu memang tidak bisa diungkapkan. Kita dirasakan nanti. Jadi itu gitu, ada plong lega gitu loh. Apa ya? Cuman nggak bisa lah. Kebahagiaan itu nggak bisa diungkapkan lah gitu. Ketenangan, kebahagiaan, makin cantik. Semua makin urusan semakin lancar. Lancar urusan. Karena terbuka pikiran. Lancar semua. Itulah. Hanya yang mual-mual. Tengok banyak kali di sini mual-mual. Bang Blender. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Abu Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan aku mau nanya nih sama Bang Blender. Bang Blender itu suami yang pertama apa suami yang kedua dari istrinya? Suami yang keempat. Aku tukang kawin itu. Gatal-gali gitu. Enggak, maksudnya suami Bang Blender itu suami yang keberapa dari istri Bang Blender? Yang pertama. Oh, yang pertama dikirain kalau kedua tentu suaminya pernah oten dulu gitu. Mana yang bisa Abang tanya, mana yang lebih enak Cilubak sama enggak gitu? Itu sudah ditanya ke lokalisasi, udah. Oh gitu. Udah Apa jawabannya? Ya itulah waktu aku kan sering di warung kopi lokalisasi dulu. Iya. Bukan ngapain-ngapain ya, bukan ya. Aku sekarang util. Itu fikih, itu ilmu fikih itu. Fikih ya. Aku namanya di warkop depan tuh kan lokalisasi kan, warkop dulu ambil kopi ya kan. Dia lagi bilang beli rokok. Dek. Menurut kau, Dek, mana yang lebih banyak tamumu? Yang sunat atau tidak sunat? Bah, ya nggak sunat Bang banyak kali. Iya, Mak, kok bisa gitu aku bilang.
Iya, orang Kristen nggak tahu lah aku agamanya bang. Mau orang Kristen pokoknya dia nggak sunat, mana kami Penting nggak tanya. sunat gitu ya. Pokoknya nggak sunat, mana kami tanya agamanya. Oh iya. Nah terus banyak yang nggak sunat. Iya bang. Terus manakah yang lebih enak menurut kau deh? Yang sunat, enak yang sunat lah bang. Yang nggak sunat ini nggak ada rasa bang kadang-kadang. Tapi udahlah kena uang kata. Iya. Jadi nggak mungkin lah kami tanya-tanya agama bang. Pokoknya kami cari duit udah selesai. Udah. Itu aja katanya. Jadi mau ciluba apa enggaknya gitu ya. Dia itulah sebenarnya bang yang nggak sunat itu pun kadang-kadang kami malas bang katanya. Malas loh yang nggak sunat itu bang. Ada nasi-nasinya gitu ya. Nah iya malas bang. Cuman karena ada alat. Kami asal ngumpul-ngumpul tuh bang. Asal lagi nggak ada tamu tuh kan bang. Ngumpul-ngumpul kami ngerumpi lah sama cewek itu. Ih tadi aku dapet nggak sunat. Ih malas sekali aku. Nasi bang. Bang Singa nih. Ada nasi-nasinya weh. Apaan Bang Singa? Kayaknya Enggak, kita kan pernah kecil. Pernah kecil dulu. Mancing aja nih lah. Coba apalah. Aduh maaf. Kalau dipancing